kawan-kawan semua media massa ya yang setia menunggu kami. Hari ini adalah sidang yang kedua untuk Prapit yang ketiga. Gitu kan? Prapit ini seperti yang kawan-kawan ketahui bicara mengenai ganti rugi. Nah, kalau kita bicara ganti rugi itu ada dua unsur maksudnya. Ada unsur yang sifatnya subjektif, ada yang unsur yang sifatnya objektif. Jadi yang subjektif itu ya tentu kita ajukan sebagai kerugian imaterial ya, yang memang namanya subjektif imaterial ya kita kemukakan. Tetapi bisa juga diobjektifikasi. Masa sih orang yang ditangkap misalnya tidak ada rasa cemas, tidak ada perasaan-perasaan psikologis dan lain sebagainya. Bahkan sebenarnya sakit itu sendiri di-trigger oleh penangkapan dari penahanan ya, yang tidak proper. Misalnya kalau dokter Tifa kan lebih bergawat lagi pada hari hanya dia harus ujian seminar hasil untuk disertasi dan terpaksa dilakukan di ruang kabnet. Jadi rasanya tidak mungkin lah kalau di situ tidak ada kerugian imaterialnya ya. Nah, kerugian materialnya ya, kita pahami bahwa memang kita kesini nggak ada ongkos ya kan, kendati demikian ya memang tidak ada yang namanya loss of opportunity ya, opportunity loss pasti ada kan. Mas Roy tidak bisa melakukan aktivitas yang barangkali produktif ketika selama 4 hari 19, 20, 21, 22 itu dalam proses penangkapan dan penahanan pada hari. Jadi apalagi Mas Roy kan seorang dokter gitu. Jadi karena itu apa yang kami ajukan itu sangat moderat nilainya, 106 ya. Cuma lewat 6 juta aja dari maksimumnya, dan kemudian untuk material memang tidak mungkin juga diatur di dalam peraturan karena itu sifatnya sangat subjektif dan sangat situasional. Karena itu 206 juta rupiah itu adalah ukuran yang masuk akal ya. Kecuali kalau kita minta 1 triliun nah itu nggak masuk akal ya. 206 juta rupiah masuk akal dan kita sudah dedikasikan untuk lembaga-lembaga sosial yang akan ditunjuk. Itu dari saya, tapi saya ingin memberikan kesempatan kepada kawan-kawan yang tadi hadir. Bang Rizan. Silakan. Jadi setelah kita mendengar jawaban dari Polda, jadi Polda dalam hal ini mohon, intinya adalah mereka menyatakan putusan pra peradilan pada tanggal 7 Juli kemarin, di mana ada upaya pra peradilan yang kita lakukan, diputus bahwa upaya peradilan yang dilakukan baik penahanan, penangkapan, penggeledahan itu dinyatakan tidak sah. Nah, itu mereka menyatakan bahwa tidak serta-merta ada ganti kerugian. Itu tadi poin pokoknya ya. Secara garis besar tadi sudah disampaikan oleh Bang Era juga, material apa segala. Padahal kalau kita melihat bahwa putusan pra peradilan kemarin pada tanggal 7 Juli bahwa benar dinyatakan putusan peradilan itu dinyatakan baik secara substansial maupun secara prosedural dan abuse of power itu sudah dilakukan oleh penyidik, sehingga putusan peradilan kemarin dinyatakan tidak sah, sehingga ganti rugi daripada ini melekat secara sah pada undang-undang, sehingga kita melakukan upaya peradilan hari ini. Jadi apa yang dikatakan oleh penyidik tadi tidak serta-merta itu tidak benar gitu ya, karena memang ada putusan undang-undang juga menyatakan bahwa apabila ada penuntutan penahanan dan juga penahanan dan penangkapan dapat dilakukan ganti rugi atas apa yang telah dilakukan oleh penyidik dalam hal ini Polda. Jadi nanti jawabannya nanti kita akan berikan secara secara tertulis, dan intinya adalah apa yang disampaikan oleh penyidik Polda tidak benar. Gitu. Oke, mungkin daripada yang lainnya. Oke, silakan. Ya, Mbak Aya. Ya, Mbak Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Syukur alhamdulillah hari ini kita panjatkan kehadirat Allah sampailah pada agenda kita yaitu ganti rugi. Seperti yang sudah dipaparkan oleh rekan kita dengan dan rekan kita yang lain, Lisan, bahwa betul adanya bahwa ganti rugi ini memang hakikatnya diatur oleh undang-undang. Bukan serta-merta kita yang mau. Bukan kita yang mau, tapi memang undang-undang memerintahkan itu. Apalagi ada dasar hak, alasan hak yang memang
pantas dan patut untuk diajukan ganti rugi. Seperti tadi yang diceritakan oleh rekan kita Bung RH bahwa ada traumatik, ada rasa kecemasan di sana di saat penangkapan. Jadi sudah sewajar dan sepatutnya lah itu dinilai dan memang aturan-aturan itu memang ada dan kita tidak melakukan satu pelanggaran-pelanggaran hukum di sana. Jadi untuk itu mungkin kalau akhirnya Pak termohon menyatakan ini patut ditolak dan lain sebagainya, ini sudah tidak memenuhi aturan hukum sebenarnya. Apalagi termohon harus menyadari bahwa aturan ini memang ada di dalam aturan undang-undang dan ini wajib dan harus ditaati oleh peraturan. Dan apalagi putusan kita yang kemarin itu sudah melandasi bahwa diperintah dan boleh kita mengajukan itu di dalam pra peradilan selanjutnya. Dan untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang hari ini masih setia mendampingi kita, menyertai kita, membersamai kita. Mudah-mudahan semua perjuangan yang sudah dilakukan oleh para YouTuber, para TV nasional, mudah-mudahan semua mendapatkan jalan yang baik di sisi Allah. Mungkin itu saja. Oke, saya tambahkan sedikit ya sebelum gabung. Jadi gini, ada satu poin tadi soal kewenangan. Kata termohon bahwa majelis hakim tunggal tidak mempermasalahkan bahwa itu tidak kewenangan, tetapi penggunaan kewenangan. Iyalah, nggak mungkin juga kan seorang penyidik tidak berwenang, karena kewenangan itu diatur undang-undang. Tetapi siapapun di Republik ini, kalaupun Anda punya kewenangan, dan pasti ada, setiap penyidik pasti ada kewenangan yang diatur undang-undang, tetapi Anda tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan kewenangan tersebut. Nah, itulah adanya lembaga pra-peradilan yang dimaksudkan sebagai kontrol atau alat kontrol bagi kekuasaan. Jadi Anda punya kekuasaan yaitu untuk menahan, sebelumnya menangkap, sebelumnya melakukan penggeledahan, tetapi penggunaannya tidak boleh sewenang-wenang. Nah, salah satu ciri tidak sewenang-wenang itu harus ikut tata cara yang diikuti oleh pelaku pemerintahan. Dan kalau tidak mengikuti tata cara yang oleh pemerintahan, maka bisa dikatakan itu adalah sebuah tindakan yang tidak asal, tindakan yang ilegal atau tindakan yang tidak sah. Gitu ya. Oke, silakan. Ya, sebelum Mas Roy ya, barangkali saya mau memberikan beberapa catatan saja bahwa dalam jawaban yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, pertama mereka tidak mengakui adanya kekeliruan dalam hal penangkapan, penahanan dan penggeledahan. Padahal jelas-jelas dalam putusan pra peradilan yang pertama, penggunaan kewenangan Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Juni berupa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan pada jam 7 pagi itu telah dinyatakan oleh pengadilan dan ini dinyatakan oleh negara loh, bahwa itu sewenang-wenang, melanggar hukum, tidak punya dasar yuridis, dan kemudian melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Karena Mas Roy dan Bu Iva sejatinya sejak dilaporkan oleh Pak Jokowi selalu patuh, kooperatif, bahkan pada saat menjalani kewajiban wajib lapor di Polda Metro Jaya tidak pernah satupun mereka mangkir, dan itulah yang menjadi dasar kenapa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Tetapi hari ini lagi-lagi Polda Metro Jaya masih mempertahankan argumentasinya bahwa meskipun pra peradilan itu telah menggugurkan penetapan penangkapan, penahanan, penggeledahan, tetapi mereka menyatakan lagi dalam jawaban mereka tadi bahwa enggak kok, kami menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang. Tadi kan kata Bang Gerha, kewenangan benar sesuai dengan undang-undang, diberikan oleh undang-undang, mohon maaf, tapi sewenang-wenang. Makanya lembaga pra peradilan ini mengontrol hal demikian. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua terkait dengan ganti rugi. Ganti rugi itu adalah mandatori undang-undang. Ya, kenapa pembuat undang-undang atau kenapa di negara ini ada ketentuan terkait dengan ganti kerugian supaya aparat penegak hukum itu dalam menangkap, menahan seseorang itu tidak boleh sewenang-wenang. Karena kalau sewenang-wenang kemudian hanya dasarnya minta maaf dinyatakan tidak sah, kan kasihan orang gitu loh. Rugi warga negara, sudah ditangkap, ditahan, diborgol, disuruh pakai baju orange, dipertontonkan kepada publik, disiarkan secara live di seluruh Indonesia, kemudian oleh Polda dikatakan bahwa itu hal yang biasa.
dan tidak ada kerugian di situ. Ini kan adalah perlindungan terhadap hak seseorang yang tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Dan terkait dengan ganti kerugian itu, mohon maaf, sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, nama baik seseorang itu tidak bisa dinilai dengan uang. Makanya sifatnya imaterial. Kenapa hukum menyebutnya imaterial? Karena itu sebetulnya tanpa batas, tidak bisa dikuantifisir dengan nilai uang tertentu. Tapi karena kami mengajukan ganti kerugian, maka kami mengajukan nilai plafon yang masuk akal. 100 juta itu sebetulnya adalah hal yang paling kalau ya kita nilai, tadi katanya Mas Roy, mantan menteri, mantan anggota DPR RI, pakar telematika, public figure, itu kemudian dikatakan bahwa bagaimana mau menilai nama baiknya gitu. Orang ini punya nama baik yang luar biasa, dihormati publik, ya, dijadikan sebagai referensi, ya, dalam telematika, dalam analisa forensik, telematika dan seterusnya gitu. Kemudian ditangkap, ditahan, dan hanya karena meneliti ijazah Pak Jokowi. Bukan menuduh Pak Jokowi memalsukan ijazah. Perlu dibedakan itu ya. Mas Roy ini tidak menuduh Pak Jokowi memalsukan ijazah. Yang beliau lakukan bersama Bu Tifa adalah meneliti dokumen ijazah dan berdasarkan tools ilmiah mereka katakan itu palsu dan kemudian ditangkap, ditahan dan diberlakukan sewenang-wenang. Kemudian hari ini kami tuntut ganti kerugian. Oleh karena itu, para media dan masyarakat, kami ingin memberikan satu pembelajaran hukum bahwa ini tidak boleh lagi terjadi kepada siapapun. Bukan hanya kepada Mas Roy, mantan menteri, mantan anggota DPR RI atau public figure, pakar telematika, tetapi kepada siapapun. Karena itu adalah perlindungan dasar bagi warga negara. Mungkin dari saya itu, Mas Roy.